Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim produksi Kelompok 7, Ika Arnawati, Fadli Gema Azan, Yusuf Batia, Witari Wiwin Windari, dosen Lisdawati, SE, MM, akan membahas tentang desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban. Jangan lupa teman-teman untuk mencatat bagian-bagian penting dari pembahasan kali ini. Perhatikan dengan seksama ya. Duduk santai di tengah taman, lihat gadis sedang berkeluyuran. Selamat pagi wahai teman, semoga harimu penuh keberuntungan. Mari kita mulai. Perusahaan yang memiliki banyak pusat pertanggungjawaban biasanya memilih satu dari dua pendekatan, pengambilan keputusan, sentralisasi, atau desentralisasi. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembedaan divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi, garis geografis atau berdasarkan jenis pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat investasi mencerminkan tingkat tertinggi desentralisasi karena manajernya memiliki kebebasan untuk membuat beragam keputusan penting. Selanjutnya, desentralisasi memiliki keunggulan yaitu: 1. Memberikan pengalaman berharga bagi manajemen lebih awal dalam pembuatan keputusan. 2. Manajer lebih bawah memiliki informasi yang lebih rinci, terutama informasi lokal. 3. Untuk memudahkan evaluasi kerja dikarenakan adanya kebebasan bagi manajer tingkat bawah. 4. Mendorong manajer tingkat bawah untuk menunjukkan kerja terbaik mereka. Hal ini muncul karena semangat kerja mereka meningkat sehubungan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawaban. Kemudian ada pula kelemahan dari desentralisasi, yaitu: 1. Memungkinkan manajer membuat keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran keseluruhan dari perusahaan dikarenakan pemahaman yang sedikit mengenai strategi perusahaan. 2. Kurang koordinasi bagi manajer yang memiliki otonomi. 3. Manajer tingkat bawah dimungkinkan mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dalam organisasi sebuah perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban dan tolak ukur kinerjanya. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip desentralisasi. Yang pertama, delegasi. Merupakan pembagian ke bawah tugas-tugas pekerjaan dan kekuasaan pengambilan keputusan terkait pada manajer di dalam sebuah organisasi. Kedua adalah wewenang. Merupakan hak untuk membuat keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang diemban. Ketika akuntabilitas mengacu pada ukuran pencapaian hasil yang biasanya dipenuhi dengan cara pembuatan laporan kinerja secara berkala. Keempat adalah tanggung jawab. Merupakan kewajiban penerima otoritas untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Definisi tersebut mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban mengelompokkan organisasi atas pusat-pusat pertanggungjawaban sehingga apabila terjadi penyimpangan atas anggaran, maka pihak manajemen dapat mencari orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi.
Selanjutnya, syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Selain itu, harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dengan demikian, wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab adalah sebaliknya. Yang kedua adalah anggaran. Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat, pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian. Yang ketiga adalah penggolongan biaya. Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Karena tidak semua biaya yang terjadi di dalam satu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Kelima, sistem akuntansi biaya. Tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi di dalamnya yang dipisahkan antara biaya yang terkendalikan dengan biaya yang tidak terkendalikan. Biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer, maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Keenam adalah sistem pelaporan biaya. Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Sekian paparan materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan pemahaman baru teman-teman. Sumber referensi kami adalah https://akun.ansiterapaan.com yang ditulis oleh Bapak Hari Andrian Simbolon SN. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.